Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dan saya Kak Komang dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat religi, mengenal apa yang ada di benak sahabat religi di rumah ketika mendengar kata kerukunan ya Kak Mega ya? Ya betul sekali. Dan untuk memahami lebih jauh tentang kerukunan, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat cantik sekali, yaitu Ibu Pembimas Kristen, yaitu Ibu Eva Florida Simanjuntak. Salam sejahtera Ibu. Salam sejahtera Ibu. Salam sejahtera, shalom. Salam. Terima kasih banyak nih Bu, karena Ibu telah berkenan hadir untuk berbincang-bincang dengan kita pada program Sukma Podcast kali ini. Ya buat kita bahasan kerukunan itu, kita juga masih sedikit berat ya mendengar kata kerukunan. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit apa itu kerukunan? Ya, kerukunan adalah kondisi mana kita saling menerima satu sama lain. Itu yang disebut dengan kerukunan. Dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Kita tahu bahwasannya di Indonesia mempunyai keyakinan berbeda-beda. Dan saling tolong-menolong. Dengan demikian kita dapat bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Itulah kerukunan. Singkat dan namun jelas ya. Iya betul sekali, singkat namun maknanya sangat dalam. Betul sekali. Iya betul. Nah sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa umat Kristen baru saja selesai melaksanakan Natal di tahun 2020 kemarin di bulan Desember ya Kak ya. Nah mungkin dari Ibu sendiri bisa sharing sedikit ke kita bagaimana sih perayaan Natal di dalam pandemi ini di tahun 2020 kemarin. Iya, Mbak Mega dengan Di Komang. Di tahun 2020 ini memang segala sesuatunya berbeda. Kita belajar sesuatu yang baru mengenai untuk ibadah Natal bersama di gereja-gereja tetap melakukan kegiatan Natal baik itu offline dan online. Online itu lebih pada keseluruhan jemaat yang ada di masing-masing gereja. Sedangkan untuk yang offline itu dibatasi sesuai dengan jumlah yang sudah disampaikan dari Menteri Agama. Dan setiap gereja itu tekniknya adalah setiap jemaat harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa ikut dalam ibadah offline tersebut. Tapi dalam keseluruhannya itu Natal damai itu tetap ada dirasakan seluruh umat yang ada di Pulau Bali ini, khususnya umat Kristen. Nah tadi kan sudah disinggung mengenai kerukunan, yaitu saling tolong-menolong, menghormati. Nah dari perspektif Kristen, apa sih sebenarnya makna kerukunan tersebut? Bagaimana dan apa itu kerukunan dari perspektif Kristen itu sendiri? Ya, di Komang, kita di umat Kristen selalu melakukan segala sesuatu itu berdasar firman Tuhan. Jadi saya ambil ayat firman Tuhan yaitu dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan bahwa kerukunan itu merupakan sesuatu yang baik dan indah. Dengan adanya kerukunan, berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Jadi kerukunan itu adalah dasar kita bisa mendapatkan kedamaian, kesejahteraan. Jadi kerukunan itu sudah tercantum di firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita merasakan damai seperti Tuhan katakan dunia itu seperti di surga. Ya, sekali ya. Singkat namun sudah terkandung dalam firman Tuhan ya. Iya, dan memang kerukunan itu berasal dari diri sendiri. Ya. Dan kebahagiaan akan kerukunan itu akan dirasakan juga untuk diri sendiri. Nah, kemudian Ibu, seberapa penting kerukunan itu dalam ajaran agama Kristen? Penting sekali ya. Di Kristen juga mungkin kita sering mendengar kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita sesama manusia supaya kita merasakan damai sukacita. Mari kita mengasihi sesama manusia seperti kita sendiri, diri kita sendiri. Itulah ajaran dari kita dalam firman Tuhan. Ya baik, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kerukunan itu adalah bentuk rasa kasih ya Bu ya, untuk dapat mewujudkan kerukunan. Nah Bu, bisa nggak sedikit di-sharing nih kepada sahabat religi, kita bisa tahu nggak mengenai faktor apa saja yang biasanya mengganggu kerukunan terutama di Provinsi Bali ini?
Kalau kita membicarakan masalah kerukunan, mungkin kita lebih global lagi ya, membicarakan itu seluruh Indonesia. Di mana kita juga tahu yang membuat sesuatu itu tidak rukun itu adalah bagaimana pandangan masing-masing yang negatif itu yang sangat tidak baik ya, seperti kesombongan religius, prasangka, dan intoleransi. Jadi sangat ditekankan sama Menteri Agama, kita tidak boleh intoleransi. Dan faktor SARA itu mungkin dari kita kecil itu selalu kita dengar dan selalu ditekankan supaya kita, perbedaan itu bukan menjadi jurang untuk kita saling menjauhkan, tapi perbedaan itu adalah saling mengisi, saling berbagi. Itu intinya. Lalu faktor perbedaan mayoritas dan minoritas ya. Ini saya angkat karena juga Menteri Agama kita yang baru ini mengatakan bahwa tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, yang adalah umat, seluruh umat. Jadi kita harus melayani umat agama apapun itu. Betul. Yang ada di Indonesia ini, khusus di Pulau Bali, agar kerukunan terus terjalin dan damai sejahtera terus dirasakan. Ya, betul sekali. Semoga saja ya. Nah, dalam Pembinas Kristen, apakah ada sih inovasi atau program dalam membina kerukunan di Bali tahun ini, Bu? Ya, Beli Komang ya. Setiap tahun kita mempunyai program-program untuk kita melayani umat. Di sini kita ada dialog dengan pimpinan-pimpinan gereja, di mana di Bali ada 81 sinode yang terdaftar di Bimas Kristen. Itu kita selalu melakukan dialog dan organisasi yaitu MPUK, itu kita sering dialog apabila ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama-sama, kita akan duduk bersama-sama berbagi pikiran untuk mencapai sesuatu yang kebersamaan yang diharapkan. Lalu ada pembinaan penyuluh non-PNS, itu juga dilakukan agar penyuluh yang ada di Pulau Bali ini, khususnya Kristen itu, kita bisa bersinergi dengan pemerintah dalam melayani umat di Pulau Bali ini. Dan satu lagi yang paling penting adalah pembinaan keluarga sejahtera. Kerukunan itu bisa tercipta luas apabila dari kecil dulu kita bina. Jadi keluarga sejahtera ini kita lakukan supaya kita mulai segala sesuatu itu dari keluarga. Demikian Mbak Mega. Ya, jadi dimulai dari keluarga dan untuk bangsa dan negara itu ya. Iya, betul sekali, dan seluruh program tentunya sudah dioptimalisasi dan dikerahkan oleh Kementerian Agama untuk mampu menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya di Bali namun di Indonesia. Amin. Ya, terakhir nih Bu, dari Ibu mungkin ada nasihat atau saran untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya di Provinsi Bali namun di Indonesia. Simpel aja ya. Anggap semua manusia yang ada di dunia ini adalah saudara. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi apabila ada rasa kita menganggap semua manusia saudara, pasti ada timbul kasih. Kekurangan, kelebihan adalah menjadi sesuatu yang untuk dibagi. Saling menutupi, saling melengkapi. Itu yang paling utama. Maka damai sejahtera akan ada di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khusus lagi di Pulau Bali. Demikian Mbak Mega dan Beli Komang. Baik, terima kasih. Singkat tapi sangat bermakna sekali dan sangat bermanfaat tentunya untuk sahabat religi dimanapun berada ya Bu. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir dan mengikuti episode Sukma Podcast kali ini. Terima kasih Mbak Mega dan Beli Komang. Oke sahabat religi, demikianlah tadi obrolan singkat kita dan semoga segala sesuatu yang kita obrolkan tadi dapat bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun berada. Dan mari kita jaga bersama kerukunan umat di Indonesia supaya Indonesia lebih baik ke depannya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like share kita di sini. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya.